batas. Oke, sekarang panggungnya berbeda katakanlah. Terus berbeda. apa yang Gus Ulil paling gelisahkan lah? Pasti kan ada benang merahnya, nggak mungkin didikannya terlalu banyak gitu. Kegelisahan saya sekarang ini adalah orang kok makin konservatif dalam beragama. Itu aja yang membuat saya agak sedikit gelisah itu. Kayaknya mutu kehidupan keagamaan kita itu dari sudut kesalehan individualnya ya, itu meningkat. Tapi kesalehan intelektual dan sosial itu menurun drastis menurut saya. Kesalehan individualnya naik, tetapi kesalehan sosial intelektual itu menurun drastis. Ya misalnya orang makin banyak rajin ke masjid beribadah. Kalau suasana yang membuat saya agak sedikit kaget itu dan nggak pernah saya lihat waktu saya di kampung ya saya lihat tapi tidak dalam derajat yang sama seperti sekarang. Begitu masuk ke 10 hari terakhir Ramadan itu, sekarang itu ada tradisi baru di Jakarta, itikaf. Itikaf itu kayak lifestyle baru. Kamu nggak itikaf ya gitu, kayak kalau nggak itikaf itu kayaknya nggak keren gitu menarik itu. Bagus sih sebetulnya karena itikaf kan itu sebetulnya meditasi ya. Tapi buat saya itu menarik, orang makin rajin beribadah gitu. Saya yang gelisah itu itu kesalehan sosial, kesalehan individual naik dan kesalahan sosialnya menurun. Jadi misalnya kayak kesalahan sosial intelektual itu ya, kultur filantropi di Indonesia ya, filantropi sedekah itu kan tinggi kan. Tapi sedekah ini kebanyakan memang larinya adalah ke sektor-sektor yang lagi-lagi terkait dengan kesalehan individual, bikin masjid kan, yatim piatu oke lah ya, bikin orphanage gitu ya. Nah, misalnya charity yang membantu kegiatan-kegiatan yang sifatnya terkait dengan sesuatu yang lebih jangka panjang kayak riset, kayak perpustakaan, pendanaan, pemberdayaan ekonomi umat gitu, itu kurang. Nah, sekarang saya menyambut bagus ya inisiatif yang dilakukan oleh Dompet Duafa ya, yang sekarang mulai mencoba untuk membangun kultur charity yang lebih diverse ya, lebih beragam gitu. Dan yang didanainya juga macam-macam proyeknya kan, tidak sekedar hanya masjid saja. Nah, saya sih berharap dengan naiknya jumlah kelas menengah muslim di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dalam 10 tahun terakhir ini, meskipun sekarang kita mengalami economic slowdown, tapi kelas menengah kita jumlahnya bertambah. Nah, dengan bertambahnya jumlah kelas menengah itu, saya berharap sih ada basis charity yang makin besar dan bisa dipakai untuk mendanai kegiatan yang beragam, tidak hanya kegiatan yang sifatnya kesalahan individual tapi juga yang sosial gitu loh. Saya membayangkan kenapa tidak ada charity yang dipakai untuk mendanai misalnya kampanye lingkungan misalnya, kampanye lingkungan, isu-isu mengenai lingkungan, mengenai soal reklamasi, soal climate change, soal polusi, soal macam-macam, atau yang dipakai untuk mendanai kegiatan seperti kampanye human right. Kan NGO-NGO di Indonesia itu kan semua didanai oleh sumbangan-sumbangan dari luar negeri, yang itu biasanya bersumber dari charity-nya orang asing gitu loh. Kenapa itu tidak digantikan dengan charity-nya orang Islam sendiri gitu loh. Tapi sih sooner or later itu akan sampai ke sana. Saya sih optimis ya, optimis karena Indonesia ini menurut saya negara yang a country with thousand of possibilities ya, negara dengan 1000 banyak kemungkinan. Dan saya sih yakin betul atau optimis satu saat Indonesia itu akan kayak Amerika. Amerika itu punya kultur yang menarik, yaitu yang disebut dengan American Dream. American Dream itu intinya adalah orang berangkat dari nol, bukan siapa-siapa kayak Steve Jobs, nobody kayak Obama, tiba-tiba menjadi sesuatu yang besar banget. Nah, di Indonesia itu pelan-pelan sudah mulai banyak semacam Indonesian Dream begitu, orang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba membangun kayak franchise, membangun inisiatif tertentu ya yang kemudian menjadi besar. Contoh yang bagus itu apa ya sekarang ya misalnya kayak banyak inisiatif-inisiatif yang keren. Anak-anak muda sekarang itu luar biasa loh.
asal kulturnya itu mendukung ya, kondusif ya untuk tadi itu creativity itu. Tidak semua kota-kota di Indonesia itu mendukung kreativitas. Ada kota-kota yang mencurigai inisiatif baru itu. Oh ini nanti kayak gitu loh, itu ada itu. Nah Jakarta itu kota yang sudah kondusif untuk kreativitas itu. Nah ancamannya memang Jakarta ini jangan sampai kemudian dibalik coraknya kemudian menjadi kota yang didominasi oleh kalangan-kalangan konservatif ya, kayak FPI, kayak kelompok yang kemarin mengadakan parade tauhid itu kan. Itu buat saya itu kelompok-kelompok yang menjadi sumber kecurigaan kepada kreativitas. Kalau yang begitu banyak banget itu nanti orang itu terganjal kreativitasnya itu. Jadi Jakarta sih menurut saya sudah, Bandung ya, Jogja, itu 3 kota yang menurut saya sudah memenuhi impian saya, seperti kayak kota Boston, New York, kayak San Francisco, kayak Silicon Valley gitu ya. Kan ini Kang Emil di Bandung katanya kan mau membuat Bandung itu semacam kayak Silicon Valley di Asia Tenggara gitu ya. Oke, Gus. Ini tadi terakhir sebetulnya, tapi saya ini masih penasaran nih sama wayang, terus sama gambar-gambar ini. Mungkin sebelum penutup Gus, bisa dikasih penjelasan dikit nggak? Ini tuh apa sebenarnya? Ini wayang Arjuna ya. Saya senang tokoh wayang aja. Saya suka tokoh-tokoh wayang. Saya suka kejawen gitu ya. Saya suka tradisi Jawa. Saya juga menikmati gending-gending. Makanya itu saya pernah membuat satu inisiatif membaca Al-Quran dengan langgam gending Jawa kan. Karena saya suka banget tuh. Ini lukisan orientalis ya, mengenai pasar budak di dunia timur. Menurut saya menarik gambaran orang-orang barat mengenai dunia Islam pada abad pertengahan itu ya. Itu yang disebut oleh Edward Said sebagai orientalisme itu ya. Yang di bawah itu sama, ini lukisan orientalisme itu. Lukisan-lukisan ini sebetulnya dalam warna aslinya ya keren banget sebetulnya. Keren banget, penuh dengan cahaya warna yang eksotik gitu loh. Karena salah satu ciri khas lukisan-lukisan orientalis ya, itu adalah sangat penuh dengan warna-warna cerah dan eksotik gitu. Ada yang salah lah ya. Iya, semacam Mui Indi gitu ya, Mui Indi. Oke, terima kasih banyak Gus Ulil Absar Abdallah. Ya, terima kasih pemirsa atas kebersamaannya bersama kami di program Manusia-Manusia Indonesia kali ini, dan sampai jumpa nanti dengan tokoh lainnya di program Manusia Indonesia berikutnya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.